Sudah pernah dengar wahana wisata sahabat Kideko belum? Suatu kebanggaan kami tim NMC Borneo berkesempatan untuk menelusuri secara langsung objek wisata yang super keren ini. Catatan menariknya, kami didampingi manajer CSR PT Kideko Jaya Agung, Bapak Suryato dan Kepala Kelompok Tani. Objek wisata yang terletak di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang ini merupakan satu-satunya wahana yang memadukan wisata outbound dengan konsep perkebunan global di Kabupaten Pasir. Objek wisata sahabat Kideko yang terorientasi pada konsep Integrated Farming System atau IFS sebelum pandemi mencatat lebih kurang 21.000 total pengunjung berdasar karcis masuk pengelola. Menariknya, FIS dikelola oleh dua kelompok tani yang beda subsektor, adalah kelompok tani Harapan Mandiri dan kelompok tani Rindang Jaya yang merupakan binaan langsung PT Kideko Jaya Agung. Masing-masing bergerak di sektor pertanian dan sektor peternakan. Bagaimana keberadaan wahana outbound sahabat Kideko ini, tentu banyak hal yang kita ingin sampaikan kepada khalayak, termasuk pemerintah daerah sebenarnya, maupun bagaimana orientasi kita pemanfaatan lahan pasca tambang. PT Kideko Jaya Agung dalam hal ini sengaja menghadirkan sebuah inovasi konsep pertanian terpadu yang kita kemas dengan integrated farming system. Dari sana kita ingin menghadirkan sesuatu hal yang baru di Kabupaten Pasir, di mana pada umumnya kegiatan penambangan hanya fokus kepada kegiatan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam berupa batu bara. Namun Kideko memiliki sisi lain. Sisi lain ini adalah untuk menunjukkan kepada para pihak bahwa melalui program Corporate Social Responsibility Kideko atau program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, kami mencoba sesuatu hal yang baru yang sebelumnya mungkin belum ada di Kabupaten Pasir. Untuk itu kami menghadirkan sebuah konsep pertanian yang terpadu, dan memang bukan hanya sekedar konsep, tapi semua sudah kami aplikasikan di tempat ini. Misalnya bagaimana kegiatan pertanian terpadu ini kami pilih dengan basis ternak. Dalam hal ini kami mengelaborasi ternak besar atau unggas besar berupa sapi, dan di lain sisi ada kambing, domba, dan ayam. Nah, terkait dengan kehadiran ternak sebagai basis dari kegiatan integrated farming system ini, maka kami memastikan bahwa kegiatan petani bisa didukung dengan sistem pertanian yang organik, di mana semua subsistem bisa saling mengisi, dan konsep yang paling besar adalah bahwa kegiatan ini dilakukan dengan sangat ramah lingkungan. Hampir semua aspek kegiatan terpadu satu dengan yang lain dan memperhatikan aspek lingkungan. Satu subsektor dengan subsektor lain saling terintegrasi dan tidak ada yang terbuang. Misalnya limbah pertanian kita akan masukkan ke ternak, limbah peternakan kembali kita masukkan ke sektor pertanian dalam arti luas. Kami di sini kebangun luas, banyak ragam jenis komoditas yang kita kembangkan, baik tanaman keras, tanaman musiman, ataupun tanaman yang sifatnya hortikultura. Teman-teman itu harus tahu semua. Maka yang teman-teman saat ini pegang kebersihan itu tidak hanya bisa membersihkan lantai atau membersihkan lingkungan saja, tapi dia tahu akan bagaimana pelihara ternak, kemudian akan dikemanakan ini. Ini teman-teman ayo belajar tanam. Jadi ada yang kita berbagi pengalaman, pengetahuan. Ini bisa untuk tanam ini. Jangan ketergantungan sama obat-obatan atau bantuan pemerintah. Jadi setidaknya kita juga membantu program pemerintah dengan mencipta sendiri. Dengan apa? Bagaimana kita yang saya tanamkan sama teman-teman dan disepakati, jangan sampai petani ini dijadikan sebagai objek pembuangan sampah produksi. Menarik kan, Pak? Jadi
begitu sudah memahami hal-hal yang semacam ini, maka ketika multi level yang macam apapun tidak mudah terjadi. Ini punya kita sudah luar biasa. Dan bagaimana teman-teman itu bisa memahami yang awalnya yang menghasilkan besar itu kan tanaman-tanaman leks. Misalnya kalau saya nggak tanam cabai keriting, nggak tanam tomat, ini nggak menghasilkan. Tadi di awal sudah didiskusikan bahwa ada tanaman yang jangka pendek untuk bisa menopang kehidupan sehari-hari dan sering diabaikan. Contoh ada kangkung, ada bayam. Ini kan 18 sudah bisa mulai dikonsumsi, bahkan bisa jadikan uang. Nah, itu ya harus kita ajak teman-teman. Dan awalnya memang nggak mudah, tapi begitu kita ajak, kemudian sama-sama menjiwai, maka hasilnya mereka kan bisa menikmati. Jadi ini seperti ini, kemudian yang lainnya seperti ini. Kemudian beternak tidak hanya jual ternaknya saja. Kalau jual ternak di pasar ini hanya setahun sekali. Clear kan? Nah, untuk mendukung aktivitas petani itu kita perlu menjalankan beberapa ragam kegiatan. Misalnya ada budidaya ternak kecil. Ini bisa menjadi mana kembalinya? Ke petani pagi. Jadi petani tidak harus menunggu pupuk subsidi dong. Yang subsidi juga susah kan? Nah, saudara, saya ini tadi ada penghasilan, kemudian tidak bisa hidup tanam lain sambil menunggu kegiatan aktivitas yang tadi mingguan, bulanan, atau 3 bulanan. Kita juga tanam tahunan. Ini. Nah, ini biasa saya kasih arahan kalau petani, saya kumpulkan untuk bagaimana sih kita bisa. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Petani yang berbeda dengan petani yang terlihat pada umumnya. Mereka hanya bekerja atau melaksanakan kegiatan berdasarkan sektor yang mungkin tidak heterogen ya. Di sini petani kami upayakan selain untuk dirinya sendiri, dia diharapkan bisa mengedukasi petani atau pihak lain terkait dengan praktek pertanian yang sebenarnya dan bagaimana bisa diintegrasikan, dan itu dipastikan ramah lingkungan. Dari ternak itu kita bisa supply juga untuk kegiatan reklamasi lahan eks tambang. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, pemanfaatan limbah dari ternak tadi bisa menghasilkan limbah padat, limbah cair, kemudian biogas dan biolistrik. Di sini tidak ada yang kita buang, semuanya bisa bernilai. Untuk apa? Untuk kembali kepada kegiatan kelompok tani itu sendiri maupun kegiatan lingkungan sekitarnya. Ya luar biasa, saya sudah mampu ngasih bagian hasil teman-teman, salah satunya ya tukang cari rumput dari daging atau penjualan sapi dan pembagian penjualan anakan sapi. Dari kotoran padannya saja rata-rata 1 bulan mereka sudah dapat SD 6 juta baru satu lini. Bukankah ini luar biasa kalau ini diikuti oleh teman-teman lain ya, termasuk kita sebagai penggerak Bang. Jadi kita sebagai penggerak juga mampu memberikan contoh yang benar, bukan abal-abal, tapi harus dilakukan secara serius. Selalu saya bilang petani tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Ketika kelebihan tadi ya, apa yang membuat ini bisa lebih dari yang lain? Kalau teman-teman di luar sana mungkin tanam cabai itu hanya panen 8 kali habis. Kami cabai keriting sudah pernah mencoba 1 pohon dapat rata-rata 3 kilo.
Kenapa? Malam kita lakukan satu pengerjaan, penyemprotan. Hama, kemudian cendawan itu akan diam ketika malam itu, karena tidak tersebar oleh angin. Kita lakukan penyemprotan. Secara konsep memang kami berharap ini menjadi role model sistem pertanian terintegrasi di Kabupaten Pasir, dan berharap pula masing-masing kecamatan nantinya bisa mengembangkan konteks atau konsep yang seperti ini. Meskipun kami yakin tidak semuanya bisa terakomodir secara penuh, tetapi setidaknya berbagai subsektor berdasarkan potensi di masing-masing wilayah itu bisa kita maksimalkan, dengan harapan bahwa sebagai wahana edukasi terhadap para petani komunitas tertentu, sebagai wahana wadah untuk komunikasi mereka dalam mengembangkan ide-ide baru dan sebagainya, ini menjadi satu hal yang baik untuk dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa Kideko bukan hanya bergerak ke bidang tambang semata-mata terhadap pengelolaan sumber alam tidak terbarukan, tapi kami care, kami peduli terhadap sumber-sumber terbarukan seperti itu. Dan mudah-mudahan replika seperti ini akan muncul di tempat-tempat yang lain. Nah, pada penasaran kan? Sayangnya tidak terasa kita sampai di ujung petualangan hebat ya teman-teman. Tim NMC menjajal kolam pancing yang menjadi salah satu wahana paling oke untuk menambah indeks kebahagiaan. Seru ya? Sebelum tim kembali ke Tanah Grogot, tentu ada ikan segar yang telah dipanggang untuk menjadi santap siang pada momentum luar biasa ini. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go Semoga pandemi cepat berlalu ya, dan kita ramaikan wahana hebat di belantara Kabupaten Pasir ini. Sampai jumpa.